Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, NIM 18721502999 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas Malam. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah, murabaha, dan musyarakah serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu mudharabah? Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak pemilik modal tersebut sebagai syahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Nah, contoh kegiatan mudharabah seperti ilustrasi Tono dan Tanto melakukan kerjasama usaha selama 12 bulan. Nah, Tono sebagai pemilik modal memberikan modal usaha sebesar 50 juta. Kemudian, keduanya menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 40 dibagi 60. Atau 40% keuntungan untuk syahibul ma'al. Nah, setelah menjalankan usahanya selama 12 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 70 juta. Sehingga memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Nah, maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat Tono sebelumnya, jadi Tono itu berhak mendapat keuntungan 40% dari 20 juta, yakni didapatnya yaitu 8 juta. Dan sisanya 12 juta menjadi hak Tanto atau mudharib. Nah, yang kedua ada murabaha. Murabaha merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keputusan dengan instrumen jual beli mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabaha bil wa'di li syir'a dan bai murabaha lil amri li syira. Nah, nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabaha ini dijalankan dengan basis ribun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nah, akad murabaha juga termasuk ke dalam bai'ul amanah yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabaha pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Nah, sementara akad murabaha dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, contoh kegiatannya yaitu seperti seorang bapak meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah laptop. Nah, kemudian bank ini memberitahukan bapak tersebut bahwa laptop yang ia inginkan itu tersedia dengan harga aslinya itu senilai 4 juta. Nah, kemudian bank akan menjual laptop tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar 100.000. Jika bapaknya tersebut menyetujui, nah, maka ia dapat membeli laptop tersebut dengan harga 4.100.000 secara tunai maupun kredit dan dilakukan dalam ijab qabul atau serah terima. Yang ketiga itu ada musyarakah. Nah, apa sih itu musyarakah? Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Nah, secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran atau serikat. Nah, dalam musyarakah, dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya, dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum.
Jadi setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional, terus sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Nah, di sini ada contoh dalam kegiatan musyarakah dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini diilustrasikan itu terdapat 2 orang yang akan melakukan akad musyarakah. Nah, kedua orang tersebut bernama Afif dan Ciba. Nah, Afif ini memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuka sekolah juga. Nah, kemudian mereka itu bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Nah, jenis syirka yang dipakai adalah syirka inan, di mana Afif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah tidak menjadi masalah apabila si Afif ini mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari si Ciba, meskipun porsi modal yang diberikan itu lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati dari awal. Nah, alhasil usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini si Afif mendapatkan porsinya sebesar 60 juta atau 60% dikali 1 miliar. Dan Ciba mendapatkan porsinya sebesar 400 juta, 40% dikali 1 miliar. Nah, lalu bagaimana bila usaha ini rugi? Jadi bila yang terjadi kemudian, usaha mereka itu akan mengalami kerugian. Nah, katakanlah kerugian ini itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Nah, Afif menyertakan modalnya sebesar 40%. Maka Afif mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah, sedangkan si Ciba juga menyertakan modalnya tuh sebesar 60%, sehingga dia juga harus mendapatkan kerugian sebesar 6 juta. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.